Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 2 Februari 2024 pada jam 10 pagi, saya berkeinginan kembali berbagi konten yang paling sederhana di antara semua channel yang ada di YouTube. Satu-satunya channel yang paling sederhana adalah saya sendiri, dimana pengambilan gambar saya lakukan sendiri, hanya menaruh HP, kemudian selanjutnya melakukan olahraga dan ditambahkan suaranya. Itulah yang tujuannya semua video-video yang saya telah post sebelum itu hanya memotivasi diri saja. Nah teman-teman, berolahraga di pagi hari setelah melakukan bersih-bersih rumah sebentar, saya terbiasa atau saya gunakan tangga. Ini apa yang saya lakukan di tangga, ada nomor 3-nya, saya lakukan push up seperti ini. Nah, maaf teman-teman, rupa-rupanya gerakan yang saya lakukan ini merupakan gerakan yang paling sederhana, tidak terlalu full, karena mengingat usia saya sudah 62 tahun di 2024 ini. Namun berusaha untuk melakukan aktivitas berolahraga di pagi hari walaupun acara cukup padat sekali. Nah lanjut lagi, saya lakukan gerakan seperti ini di tangga nomor 2 walaupun dalam keadaan tangan tidak terlalu full, dan juga banyak cara kita bisa lakukan di tangga yang ada di rumah seperti gerak-gerakan sekarang. Nah teman-teman, banyak video yang sering saya bagi di channel sederhana ini, berolahraga di usia lanjut. Begitulah beberapa video yang sering saya kasih judul, artinya berbagi pengalaman memotivasi diri berolahraga di usia lanjut. Kalau kita berbicara olahraga usia lanjut, terkadang juga banyak teman-teman yang kita ajak diskusi, sepertinya ada rasa enggan, malas, ataupun tidak ada inisiatif. Nah, sekarang saya kembali ke poin dulu. Nah, teman-teman, ini merupakan gerakan yang paling sederhana kembali. Saya sering melakukan, saya berusaha kadang-kadang ya mungkin 50 kali, 20 kali, ya paling tidak setiap hari ya, paling dapat melakukan gerakan, karena saya dapat rasakan manfaatnya adalah sangat-sangat bagus sekali. Nah, sekarang posisinya dalam keadaan lurus. Setiap gerakan seperti sekarang, angkatannya sedikit saja, dan rasakan pada otot pinggang, pinggul, dan juga perut. Ya, terutama paling penting itu adalah dari arah tumit sampai di paha. Kuncinya kita fokus gerakannya pada gerakan pinggang pinggul, jadi perbatasan antara perut dengan pinggang pinggul tersebut. Ada suatu cerita yang saya ingin beberapa video juga saya sudah post di channel YouTube. Nah, kembali dulu ke narasi poinnya. Ketika kita berada dalam keadaan seperti tadi, di sekarang ini, rasakan otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Nah, gerakan ataupun hal ini saya sering berbagi, semoga ada manfaatnya. Pada suatu hari saya melakukan gerakan olahraga, di belakang saya ada alat yang samsa. Setelah melakukan tendangan, karena kondisinya kurang bagus, akhirnya saya merasakan sakit pinggang. Nah, akan kembali ke poin ini. Jadi lakukanlah gerakan dengan menjinjit kaki kedua, junjung kaki baik itu kanan dan kiri berada di atas tanah, hatinya bukan full. Nah, gerakan seperti ini sangat-sangat sederhana sekali teman-teman, kalau cepat diperhatikan. Memang kalau belum terbiasa ini akan terasa otot tangan yang saya memegang kaki itu akan menjadi pegal, tapi rasakan atau biasakanlah. Kalau belum terbiasa, barang 5 menit, 10 menit, 15, atau paling tidak 25 kali lah. Biasa melakukan gerakan di pagi hari seperti ini, yang tujuannya saya sampaikan lagi, ini adalah saya lakukan dan kita praktekkan. Paling tidak akhirnya otot-otot kita baik di pinggang pinggul itu menjadi elastisitasnya, kerjasamanya jadi bagus. Dan lanjut lagi, saya sedang juga melakukan olahraga yang saya namakan olahraga terobosan. Jadi inti terobosan merupakan memberikan tenaga atau menyalurkan tenaga baik ke kanan dan kiri, kemudian ditahan sebentar, dilakukan gerakan yang sederhana saja, artinya seperti sekarang ini. Jadi
arahkan tenaga atau salurkan tenaga baik ke tangan kanan dan kiri. Selanjutnya dilakukan pengeluaran dengan teknik menjulurkan tangan ke depan. Di saat tangan seperti sekarang tangan kiri kita lepas, kemudian diganti dengan saluran tenaga ke tangan kanan. Begitu selanjutnya saat mengeluarkan nafas kita julurkan tangan ke depan, akhirnya lepas. Begitulah bolak-baliknya. Jadi olahraga seperti apa yang saya sampaikan sekarang ini merupakan terobosan saya ciptakan atau saya ciptakan dari dulu ataupun dari bujang. Karena saya berpikiran di saat bujang masih umur 20, 25, dari 18 itulah. Jadi sudah senang menggeluti olahraga. Sekarang olahraga terobosan pun dapat dilakukan dengan cara santai seperti kita duduk. Saya duduk di samping tangga tempat tadi melakukan push up. Teorinya sama saja. Jadi kita salurkan tenaga baik ke tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya ditahan sebentar. Di saat mengeluarkan nafas sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, dengan mengeluarkan nafas secara perlahan-lahan sambil menjulurkan tangan dan akhirnya pada posisi tangan lurus kita lepas, nah, kembali kita salurkan baik di tangan kanan ataupun kiri. Nah, demikianlah untuk dilakukan secara silih berganti. Nah, teman-teman, ketika melihat mungkin sedikit tangan saya berotot ataupun sedikit ada gumpalnya, artinya bodi saya, badan saya di umur 62 tahun ini tidaklah terlalu besar, tidak terlalu gempal ataupun terlalu gemuk sekali, karena tinggi ataupun badan saya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu besar. Namun ketika otot sedikit agak pecah ataupun kelihatannya agak berotot, ya memang olahraga seperti ini apa yang saya sampaikan tadi kita lakukan dari usia bujang. Rupanya menarik dan betul-betul mengenai dalam perasaan saya, akhirnya saya lakukan secara beruntun dan menjadi suatu kegiatan. Nah, teman-teman, maaf kali ini saya membuka baju, artinya bukan untuk memamerkan bodi ataupun badan. Sekali lagi saya sangat merasakan di usia 62 tahun ini apa sih artinya untuk pamer dan sebagainya, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ataupun memamerkan badan, tetapi paling tidak semoga lah akan memberikan motivasi terhadap teman-teman yang merasa usia lanjut. Artinya saya masih bersyukur lah di usia 62 tahun ini masih bisa ataupun dapat melakukan olahraga seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dengan membuka baju seperti sekarang, teman-teman dapat perhatikan otot-otot saya baik di dada, termasuk juga otot-otot di perut. Sebenarnya dalam gerakan seperti ini otomatis tanpa kita sadari menahan tenaga pada perut juga, sama dengan pelatihan perut juga. Nah, memang di usia-usia muda saya sering dulu sangat kental sekali melakukan sit up sampai 100 kali, 50 terus 50 itu biasa dulu. Tapi semenjak itu sudah usia 62 tahun, hampir sekitar 40 tahunan, sekitar hampir 30 tahun lah saya tidak pernah melakukan lagi untuk sit up sebagainya. Namun dalam posisi perut yang masih juga sedikit agak kempes ya, karena memang kondisi untuk konsumsi makanan saya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang saya maaf lagi saya perlihatkan dari arah belakang, otot kita akan pecah sekali. Ya, kenapa demikian? Karena saya rutin untuk melakukan gerakan push up apa yang saya sampaikan tadi. Saya tidak pernah ataupun melakukan angkatan barbel yang berat ataupun menggunakan alat-alat seperti alat-alat gym. Ya, memang di usia-usia saya dulu di saat masih menggeluti sebagai atlet itulah, jadi belumlah begitu populer atau viral bahasa sekarang itu yang namanya gym ataupun aerobik. Masih olahraga yang sangat kedaerahan seperti kita lari, seperti kita melakukan senam-senam dan lain sebagainya. Namun sekarang sudah banyak sekali alat-alat, teman-teman bisa pergi ke gym untuk membentuk body sebagainya. Akan tetapi apa yang saya sampaikan saya sangat mensyukuri dan terima kasih Tuhan Yang Maha Kuasa di usia 62 tahun ini masih diberikan kesehatan dan juga mampu dan bisa berbagi pada teman-teman. Nah, dengan durasi waktu yang kurang lebih hampir 8 menit lah bilang ya, karena tadi istirahat sebagainya. Sekarang saya lihat di HP 9:42 detik, namun sudah teman-teman perhatikan keringat saya sudah cukup keluar. Nah, setelah keringat keluar, kalau masih kondisi badan kita
ataupun tenaga masih bagus, ya silakan untuk melakukan gerakan kembali, sehingga berolahraga dengan sistem memberikan tenaga baik di tangan kanan dan tangan kiri itu akan betul-betul cepat membuat suhu tubuh kita menjadi panas. Tentu harapan kita ya paling tidaklah berkeringat di pagi hari. Semoga lah teman-teman terinspirasi, termotivasi, bahwasanya dapat saya sampaikan olahraga apapun dapat kita ataupun bisa kita lakukan. Yang penting itu adalah tidak memaksakan diri dan kita gunakan alat-alat di rumah sebagai medianya. Teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya dengan kesederhanaan video ini. Yang penting maksud dan tujuan ataupun poinnya, mudah-mudahan teman dapat menangkap apa yang saya sampaikan dengan paling sederhana di antara semua channel yang ada. Bisa perlihatkan dari belakang keringat sudah akan mengucur di kurang lebih 5 menit 2 menit daripada setelah istirahat ini, otomatis keringat akan lebih banyak keluar karena suhu tubuh saya rasakan masih dalam keadaan situasi panas sekali. Kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi, ketika masih ada waktu dan tenaga juga masih betul-betul bagus, kita bisa lakukan dengan cara duduk seperti sekarang. Mulai sekarang teman-teman yang merasa usia lanjut juga bisa untuk menciptakan atau menginspirasikan gerak-gerakan apa sekiranya yang cocok dilakukan, baik itu di halaman, di tangga, ataupun apa yang penting dapat bergerak mengelastisitaskan otot kita, sehingga dengan pagi-pagi kita bergerak, siangnya semoga lah dapat dengan lancar melakukan baik itu berjalan, melakukan menulis, mengendarai motor, mobil dan sebagainya. Dan banyak video juga yang saya sudah bagi di channel YouTube yang sederhana tersebut mengenai olahraga terobosan, dan video-video itu saya ambil sendiri saja.